Selamat pagi, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Bunda Kartini dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran 2, yaitu Dasa Paramita. Yang mana tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, memahami isi dari Dasa Paramita. Yang kedua, memahami pengertian Dasa Paramita. Yang ketiga, memahami contoh Dasa Paramita. Dan yang keempat, dapat mempraktekkan isi Dasa Paramita dalam kehidupan sehari-hari. Buddha membabarkan 10 kesempurnaan atau parami, atau sering juga disebut sebagai 10 kebajikan luhur, yang mana 10 kesempurnaan paramita perlu dikembangkan untuk mencapai kesucian. 10 kesempurnaan paramita ada 2 macam sekte, yaitu menurut sekte Theravada dan menurut sekte Mahayana. 10 kesempurnaan paramita menurut Theravada. Yang pertama, dana. Dana artinya bermurah hati, beramal atau berderma. Yang kedua, sila. Sila artinya pemoralan hidup dengan melaksanakan sila. Ketiga, nekama. Nekama artinya menghindari diri dari nafsu indera atau kemelekatan. Yang keempat, panya. Panya artinya kebijaksanaan. Yang kelima, wirya. Wirya artinya semangat. Dan yang keenam adalah khanti, yang artinya kesabaran. Yang ketujuh, saca. Saca artinya kebenaran. Adipana, yang artinya tekad yang kuat atau tekad yang mantap. Yang kesembilan yaitu metta. Metta yang artinya cinta kasih. Dan yang terakhir adalah UPK, yang artinya keseimbangan batin. Nah, ini tadi adalah 10 kesempurnaan atau paramita menurut Theravada. Menurut Mahayana, yang pertama adalah dana paramita, yang artinya kesempurnaan berdana. Sila paramita, yang artinya kesempurnaan dalam melatih diri. Khanti paramita, yang artinya melatih kesabaran dan rendah hati. Kemudian wirya paramita, yang artinya melatih keuletan. Dan dhyana paramita, yang artinya melatih ketenangan pikiran. Selanjutnya, prajna paramita, yang artinya melatih kebijaksanaan. Upaya paramita, yang artinya kesempurnaan dalam kemahiran. Pranidhana paramita, yang artinya melatih keteguhan atau cita-cita. Selanjutnya, bala paramita, yang artinya melatih kekuatan. Dan yang terakhir, jana paramita, yang artinya kesempurnaan dalam pengetahuan. Nah, ini tadi adalah 10 kesempurnaan atau paramita menurut Mahayana. Kurang lebih sama dengan 10 kesempurnaan paramita menurut Theravada. Melatih ketenangan pikiran. Dhyana paramita dapat dilakukan dengan meditasi Brahma Wihara. Nah, apa isi Brahma Wihara? Mari kita lihat.
isi Brahmawihara. Yang pertama yaitu metta. Metta artinya cinta kasih. Cinta kasih kita ditujukan kepada semua makhluk. Yang kedua yaitu karuna. Karuna yang artinya kasih sayang yang ditujukan kepada makhluk yang menderita. Yang ketiga, mudita. Mudita artinya simpati, yaitu perasaan senang melihat orang lain bahagia. Itu simpati. Contohnya saat teman kita berulang tahun, kita mengucapkan selamat ulang tahun. Teman kita yang mendapat juara, kita mengucapkan selamat kepada teman tersebut. Nah, ini adalah contoh mudita. Yang terakhir UPK. UPK artinya keseimbangan batin atau ketenangan batin. Nah, ini adalah isi dari Brahmawihara yang melatih ketenangan pikiran atau dhyana paramita. Nah, kita akan membahas satu persatu dari 10 kesempurnaan paramita. Yang pertama yaitu dana paramita. Dana parami atau dana paramita berarti kesempurnaan beramal. Dana artinya beramal, bermurah hati atau berderma. Dalam agama Buddha ada bermacam-macam dana, yaitu 1. Dana barang. Dana barang ini disebut amisa dana. Nah, biasanya dana barang ini diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti orang yang terkena bencana, seperti kebanjiran, kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, dana apa saja yang bisa kita danakan untuk dana barang atau dana materi ini? Bisa berupa uang, makanan, pakaian, obat-obatan. Yang kedua yaitu dana dhamma. Dana dhamma disebut dhamma dana. Dhamma dana ini memberikan pengetahuan kepada orang lain. Contohnya, khotbah dhamma memberikan nasihat kepada orang yang baik, memberikan pengetahuan, mengajari teman dalam belajar, itu juga termasuk dhamma dana. Pada saat teman kita sedih, kita menghibur. Nah, itu juga contoh dari dana dhamma. Yang ketiga yaitu dana kepentingan. Dana kepentingan ini disebut ati dana. Ati dana ini contohnya Pangeran Siddhartha saat meninggalkan istana dan keluarga demi kepentingan orang banyak. Walaupun Pangeran Siddhartha sebenarnya anak seorang raja di kerajaan Kapilavastu, anak seorang raja yang kaya. Namun Pangeran Siddhartha lebih mementingkan kepentingan orang lain, sehingga Pangeran Siddhartha memiliki tekad yang kuat untuk meninggalkan istana, meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan istri dan anaknya. Yang selanjutnya yaitu dana pengorbanan. Dana pengorbanan ini disebut mahati dana. Yang contohnya biasanya dilakukan oleh seorang bodhisatwa yang rela mengorbankan tubuhnya, rela mengorbankan nyawa, jiwa, dan raganya. Ini ada contohnya yaitu seekor kelinci yang mengorbankan dirinya untuk dimakan orang-orang yang kelaparan, dan seekor gajah yang menjatuhkan dirinya juga yang supaya dagingnya dimakan oleh orang-orang yang tersesat dan kelaparan. Kalau untuk umat awam apa mahati dana ini? Bisa dilakukan dengan melalui donor darah. Ya, yang biasa sering dilakukan adalah donor darah. Nah, di antara dana-dana di atas, pemberian dhamma dana melebihi segala macam pemberian lainnya. Dhamma dana merupakan amal kebajikan atau dana yang tertinggi dan paling besar jasa dan pahalanya. Sang Buddha pernah bersabda, Sabadanang dhamma danang jinati, yang berarti
pengorbanan dan amal kebajikan yang tertinggi adalah persembahan kebenaran dhamma. Jadi di antara dana-dana di atas yang paling tinggi jasanya atau paling besar pahalanya adalah dhamma dana. Selanjutnya kita akan memasuki sila paramita. Sila adalah moralitas. Moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Sila paramita merupakan perbuatan luhur tentang hidup bersusila, tidak melakukan perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Berapa sih sila yang dijalankan oleh biku, bikuni, dan umat awam? Kita lihat, sila yang dijalankan oleh biku berjumlah 227 sila. Sedangkan bikuni yang dijalankan silanya yaitu 311 sila. Sedangkan umat awam berjumlah 5 sila atau biasa disebut pancasila atau 8 sila yang disebut atasila. Ini adalah sila-sila yang dijalankan oleh biku, bikuni, dan umat awam. Pelaksanaan sila merupakan suatu usaha seorang bodhisatwa untuk memusnahkan 3 akar kejahatan. Nah, apa 3 akar kejahatan itu? 3 akar kejahatan yang pertama yaitu dosa. Dosa artinya kebencian. Yang kedua, loba. Loba yang artinya keserakahan. Yang ketiga adalah moha. Moha adalah kebodohan batin. Nah, ini adalah 3 akar kejahatan. Jadi, seorang bodhisatwa melaksanakan sila itu tujuannya adalah untuk memusnahkan 3 akar kejahatan tersebut, yaitu dosa, loba, dan moha. Sekarang nekama paramita. Nekama berarti melepaskan kehidupan duniawi dan menjalani kehidupan sebagai petapa atau biku. Nekama paramita berarti kesempurnaan, melatih pelepasan nafsu indera atau melatih melepaskan kemelekatan. Seperti contohnya Pangeran Siddhartha atau Siddhartha Gautama pada saat di Sungai Anoma melepaskan semua kemelekatannya, yaitu memotong rambutnya, melepas semua perhiasannya, dan mengganti pakaiannya dengan jubah. Nah, ini adalah salah satu contoh melepaskan kemelekatan atau melepaskan nafsu indera. Panya paramita. Panya adalah kebijaksanaan, yaitu sebuah sifat yang mampu membedakan dengan benar apa saja hal-hal yang baik, serta apa saja hal-hal yang tidak baik, serta mampu melihat kebenaran apa adanya dengan pikiran yang seimbang. Panya paramita berarti kesempurnaan, melatih kebijaksanaan. Nah, ini adalah pengertian panya paramita. Selanjutnya adalah wirya paramita. Wirya atau ketekunan kesempurnaan melatih semangat, memiliki keinginan yang teguh, memiliki tekad yang kuat, dan tidak tergoyahkan. Bagaimana semangat seorang pelajar? Contohnya untuk siswa yaitu semangat belajar, tidak mudah putus asa, tidak mudah pantang menyerah demi mencapai cita-cita yang diinginkan. Jadi seorang pelajar harus memiliki wirya paramita, yaitu semangat untuk belajar seperti Pertapa Siddhartha, semangat untuk mencapai cita-citanya, untuk meninggalkan istana, untuk mencapai tujuannya, yaitu mencapai nibbana. Selanjutnya adalah kanti paramita.
Kanti atau kesabaran adalah kesempurnaan melatih kesabaran. Sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Contoh sebuah perbuatan yang termasuk kanti paramita yaitu sabar saat menghadapi masalah, sabar saat keinginan tidak tercapai, sabar saat mengerjakan soal. Nah, ini untuk pelajar harus memiliki kesabaran dalam mengerjakan soal supaya soal tersebut dapat dikerjakan dengan baik. Nah, ini seperti contoh di gambar di samping. Ini adalah pada saat Siddhartha Gautama bermeditasi di bawah pohon Mahabodhi yang diganggu oleh Mara yang menunggangi kuda Girimekala. Walaupun diganggu oleh Mara, Siddhartha Gautama ini tidak membalas dan tetap bersifat sabar ya menghadapi gangguan dari Mara. Selanjutnya kita akan membahas tentang Saca Paramita. Saca atau kebenaran adalah kesempurnaan melatih kebenaran, baik melalui ucapan, perbuatan, dan pikiran. Aditana Paramita. Aditana adalah tekad yang mantap, tekad yang kuat untuk memutuskan sesuatu dengan tepat dan berbuat sesuatu sesuai pada waktunya, tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, tekad seorang pelajar yaitu memiliki tekad untuk mencapai cita-citanya, yaitu dengan belajar dengan rajin. Kemudian yaitu meta paramita. Meta adalah kesempurnaan melatih cinta kasih. Cinta kasih tanpa keinginan memiliki. Cinta kasih yang ditujukan kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan bangsa, ras, dan agama. Di sini cinta kasih adalah yang bersifat cinta kasih yang universal, jadi meluas. Nah, ini contohnya ini pada saat Dewa Datta melepas gajah Nalagiri yang bertujuan untuk menyakiti, melukai, atau membunuh Sang Buddha. Namun sebelumnya gajah ini diberi minuman yang memabukkan supaya gajah ini mengamuk dan melukai atau membunuh Sang Buddha. Nah, namun Sang Buddha dengan kekuatan cinta kasihnya dapat menaklukkan gajah Nalagiri ini. Dan kemudian gajah Nalagiri ini sadar dan memberi penghormatan di depan Sang Buddha. Yang terakhir yaitu UPK Paramita. UPK adalah kesempurnaan melatih keseimbangan. Batin yang tak tergoyahkan, batin yang terarah pada kebenaran dhamma. Contohnya, tidak sombong saat dipuji, tidak marah saat dihina. Nah, ini adalah sifat UPK. Nah, jadi kesimpulannya adalah Dasa Paramita merupakan 10 kesempurnaan kebajikan luhur yang berada pada setiap diri makhluk hidup. Maka 10 kesempurnaan tersebut harus mampu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita dapat mencapai cita-cita luhur kita untuk mencapai kebudayaan bisa tercapai atau terrealisasi. Nah, demikianlah penjelasan pada hari ini tentang Dasa Paramita. Kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bunda akhiri. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.